Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema nafkah dan sifat anak. Dan tadi pertanyaan sebelumnya adalah berdosa apa tidak, mempengaruhi sifat anak atau tidak kalau orang tua ngasih nafkah ke anak itu dengan cara berhutang. Tadi Ustaz saya bilang hutangnya boleh. Terus apa tuh, gimana maksudnya? Ada yang membuat hutang itu jadi berdosa. Nah, karena berubah-berubah hukumnya. Kita jelasin aja ya. Iya deh, boleh deh. Boleh. Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya hukum hutang piutang adalah transaksi yang mubah, transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan dari mubah naik menjadi sunnah jikalau yang dihutangin ini memberikan kepada bantuan kepada orang yang mau berhutang tadi. Jadi sunnah dia, jadi berpahala dia, karena hutang piutang ini juga pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Maka orang yang memberikan hutang itu adalah sunnah. Kemudian akan menjadi statusnya naik menjadi wajib memberikan hutang kepada orang lain kalau ini sudah menyangkut nyawa. Misalnya memang nggak ada berasnya di rumahnya, karena kita makanan pokok di Indonesia ini adalah beras. Dia tidak ada sesuatu yang dimakan di rumahnya, maka dia wajib berhutang, ya, dan wajib juga memberikan hutang terhadap orang tersebut. Kalau misalnya dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa, memang cara tersingkat untuk mendapatkan makanan adalah meminta tolong atau meminta, ya udah deh kalau kamu nggak mau nolongin saya hutang deh. Maka wajib orang memberikan hutang kepada orang tersebut. Jadi naik statusnya menjadi wajib. Nah, bisa juga berstatus haram hutang piutang tersebut kalau misalnya ada orang tua yang berhutang kepada orang lain, lalu ternyata hutang tersebut dia pakai untuk berjudi. Jadi status yang memberikan hutang tadi juga jadi haram, statusnya orang yang berhutang juga haram, statusnya memberi nafkah kepada anaknya juga akan jadi haram. Kenapa? Karena hutang yang tadi halal, tapi ternyata dipakai untuk berjudi, hasil judinya baru dikasih ke anaknya. Subhanallah. Jadi katakan berdosa dari hasil hutang. Kenapa? Karena sudah diputar menjadi transaksi yang haram. Atau dia pakai untuk tambahan modal. Gue boleh utang nggak? Tambahan modal. Jualan apa? Jualan sabu misalnya. Jualan narkoba misalnya. Subhanallah, biar keuntungan lebih besar. Maka jadi haram hukumnya hutang piutang tadi. Atau dalam transaksi hutang piutangnya terdapat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jual beli itu diperbolehkan, dihalalkan, tapi Allah mengharamkan yang namanya riba. Jadi kalau ada orang yang berhutang untuk modal jual beli, selama jual belinya adalah barang yang halal, transaksinya adalah transaksi yang halal, maka hutangnya pun jadi halal. Tapi kalau dalam transaksi tersebut ada transaksi yang haram bercampur di dalamnya, maka menjadi penghasilan yang haram. Kalau diberikan nafkah tersebut terhadap anaknya, maka menjadi juga nafkah yang haram masuk ke dalam tubuh anak tersebut, mengalir ke dalam darahnya, menyatu dengan darah dagingnya, berubah menjadi zinc, menjadi tulang terhadap anak-anaknya. Maka subhanallah, ini menjadi yang nafkah yang haram dari orang tua terhadap anaknya. Hutang piutang pada dasarnya boleh, bisa naik statusnya menjadi sunnah, naik statusnya menjadi wajib, tapi bisa berbanding terbalik, berubah statusnya menjadi haram jikalau bercampur dengan yang haram. Wallahu ta'ala alam. Jadi hutangnya itu bisa menjadi diperbolehkan kalau untuk menjadi sesuatu yang halal untuk anaknya. Iya. Gitu ya? Oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Sani. Tapi yang heran gini loh, kalau orang tuanya nih ternyata udah gimana ya, udah benar-benar nggak mampu gitu nafkahin anaknya, atau juga mungkin anaknya itu udah nggak punya orang tua lagi. Siapa yang akhirnya menafkahi anaknya? Tadi Ustaz Syam sempat bilang pamannya atau siapa, atau ada siapa lagi? Gini, ada dua pertanyaan di sini. Kalau misalkan orang tuanya nggak mampu, siapa yang berhak untuk memberikannya? Kalau orang tuanya nggak mampu, dia berarti orang tua yang fakir, miskin. Dia berhak mendapatkan badan amil zakat infak sodako. Dia berhak dapat zakat. Kalau misalkan seandainya orang tuanya nggak ada, ya kan, orang tuanya nggak ada, ternyata dia masih memiliki paman atau masih memiliki kakek, maka kakeknya lah yang berhak untuk yang pertama kali. Untuk siapa? Untuk yang memberikan daripada nafkahnya. Kalau misalkan dia tidak memiliki kakek, dia masih punya paman. Paman dari bapaknya atau paman daripada ibunya untuk menafkahinya. Kalau nggak, misalkan nggak ada semuanya, nah berarti dia adalah waladul yatim, ya kan? Dia berhak mendapatkan daripada sedekah, dapat berhak daripada zakat, berhak dan punya kedudukan gini. Ada yang namanya ana wakafil yatim bil hadisnya Rasulullah. Hakaza wasara bisabab wal safar jabainahuma syai'an.
orang yang menjaga anak yatim ibarat jari telunjuk dan jari tengah dan akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, anak yatim ini mempunyai dua kedudukan. Dia bisa mendapatkan daripada kita sedekah kepada anak yatim, kita juga bisa bersedekah karena dia fakir atau dia karena dia miskin. Ada juga anak yatim yang kaya raya, ya kan, yang nggak berhak untuk mau diterima daripada zakatnya ataupun sedekahnya. Nah, kaya atau enggak nih? Kayak, amin. Oh, kaya. Insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga bisa bermanfaat buat orang banyak juga ya, jamaah yang ada di rumah ya. Habib, terima kasih Bib untuk penjelasannya. Kalau misalnya mungkin kita belum ada di tahap itu gitu, orang tua sudah berusaha ngasih yang terbaik, tapi ternyata belum bisa gitu ya. Ini perlu juga sih Ustadz Maulana ngasih pengertian ke anak tuh, kita harus tahu gitu gimana caranya ya ngasih pengertiannya kalau rezeki kita pas-pasan, ngasih nafkahnya pas-pasan gitu. Karena ada orang tua yang mau ngasih yang terbaik, akhirnya karena nggak mampu menghalalkan segala cara gitu. Waduh. Terus gimana Ustadz Maulana? Ada caranya. Coba dong. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini karena mengajarkan buat kita untuk bisa belajar sama-sama. Karena kami juga masih proses belajar untuk mendidik anak. Gimana kalau anak meminta? Kemarin anak saya minta, tapi saya tidak mampu kasih. Terus gimana? Mau tahu apa yang diminta? Apa? Simbasita. Kakak saya kan sudah syuting semua. Kapan giliran saya? Kan sudah lewat Ramadan. Udah gak ada yang cilik-cilik. Gak ada lagi cilik-cilik. Aku mau jelasin juga susah. Tapi ya, ini kejadian semalam banget. Yang pertama, orang tua harus ada respon. Itu anak itu kalau bertanya harus ada respon. Iya, insya Allah nak. Ma, belikan aku mobil. Wow. Waduh, sementara bapaknya aja nggak punya motor. Nggak punya motor lagi, bukan nggak punya Maka mobil. belikan mobil kuadrat. Hah? Apa tuh? Mobil-mobilan. Oh, mobil-mobilan. Oh iya, mobil kuadrat, mobil-mobilan. Ya. Dari sini kita bisa belajar. Katakan anak, direspon, insya Allah nak, insya Allah nanti kalau kamu besar kau bisa, kalau ada abah punya rezeki abah kasih. Itu yang pertama. Kasih mobil kuadrat. Mobil kuadrat kira-kira ngamuk gak dia? Uang-uangan. Di penjelasan kan berupa brosurnya aja. Naura lebih parah lagi. Kenapa? Mintanya, abah kapan syuting di sekolah saya? Masya Allah, tabarakallah. Udah minta. Yang kedua, tahu nggak yang kedua? Harus beritahukan begini, saya praktek. Gimana? Bisa nggak praktek jadi anak? Susah banget jadi anak karena terlalu besar dari gini, saya. gini. Iya, gitu. Ya. Maka seorang orang tua harus responnya anak orang tua gini, pahami sifatnya anak. Gini anak, maka wajah mata harus berdekatan. Nggak boleh menasihati anak. Anak di sini jadi begini, dari atas ke bawah susah. Harusnya sejajar. Oh gitu. Jadi orang sini duduk nak, duduk. Jadi sejajar. Bahasanya saat eye contact. Ya, sejajar. Apalagi, mohon maaf, kita harus pahami posisi kita sama anak. Posisi kita sama anak gimana? Gimana kalau aku jadi anak gitu. Kemudian, mohon maaf, beritahukan efek sampingnya. Nah, kalau saya belikan kamu mobil, memang kau bisa bawa mobil. Oh, kasih pengertian. Ya, Alasannya apa ya. juga. Memang bisa bawa mobil, nggak bisa. Ya, nanti kamu bahaya. Alhamdulillah. Anak saya mau dibeli motor. Ada adik saya itu. Anak saya mau dibeli motor listrik. Saya bilang, anakku aja nggak ada yang minta. Oh, jadi memang. Karena ada efek bahayanya. Ya, benar. Kalau kau punya ini, efeknya gini. Punya motor harus umur 17 tahun. Harus lengkap penjelasannya Harus semua lengkap. Ya. Nggak cuma bilang, nggak cuma ngelarang gitu ya. Lalu ajarkan rasa syukur. Oh, Masya Allah. Yang paling penting ajarkan rasa syukur. Iya. Tahu bagaimana cara menasihatinya. Iya. Dan penjelasannya harus lengkap. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Mau beli motor listrik kita aja kadang habis tokennya gitu. Mau nyargernya gimana? Udah. Bib, Bib. Ada nggak Bib? Maksudnya ini buat aku, buat para orang tua, buat para ayah. Numpang chargeran rumah tetangga gitu. Boleh gak? Terima Bib ya. Bib, doa-doa gitu Bib, atau amalan biar kita rezekinya juga berlimpah, ngasih anaknya juga jadi berkah, anaknya juga jadi anak-anak yang baik, anak yang soleh. Ada Bib? Ada. Mohon dong, Bib. Bismillah. Pengen Afwan, tahu, Bib. Sony, Ustadz Sam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi,
doa itu adalah senjata mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Senantiasalah meminta kepada Allah, senantiasalah berdoalah kepada Allah dimanapun, kapanpun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam keadaan duduk, ya Allah berikanlah keberkahan kepada keluarga kami. Sehatkanlah semuanya ya Allah. Jadikanlah mereka semua hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan luaskanlah rezeki mereka dimanapun kita berada. Dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, di dalam kendaraan, di mana lagi? Di dalam sholatnya, sujud terakhirnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu yang mustajab meminta kepada Allah di dalam sujud terakhirnya. Dan ketika hamba berdoa pada sujud terakhir, dia sangat dekat kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ruku pun dia boleh meminta kepada Allah, dalam keadaan sujud pun meminta kepada Allah, dan bahkan dalam keadaan duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu adalah bentuk doa kita meminta kepada Allah kebaikan, keberkahan, ampunan, sehat, dan lain sebagainya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba Allah, setiap pagi dan sore selalu meminta kepada Allah. Zikir petang, zikir pagi, zikir apa lagi? Malam hari, dalam keadaan tahajudnya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk hamba yang berharap akan dikabulkan doanya sama Allah. Ayo kita sama-sama minta kepada Allah, sama-sama berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dikabulkan oleh Allah doanya dan mempunyai anak yang saleh salehah, istri salehah, suami yang saleh yang bertakwa kepada Allah. Ayo sama-sama kita berdoa, semoga Allah kabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan tayyiban mubarakan. Allahumma innaka amarta bidu'ai wa qadaita ala nafsika bil istijabah wa anta la tukhlifun wa'daka wa la tukadzibu ahdaka. Allahumma ma ahbabta min khairi wa habbibhu ilaina wa yassirhu lana wa ma karahta min syai'in fa karahu ilaina wa janibna wala tuzigna anna al-islam ba'da idza ataitana. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keutamaanmu dan pemberianmu rizki yang baik, yang berkah, yang halal. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami berharap kepadamu ya Allah. Janganlah Kau memutuskan atas pengabulan doa kami ya Allah. Engkau zat yang tak melanggar daripada janji dan tidak mendustai kami ya Allah, ya Tuhan kami. Tidak ada kebaikan yang Kau sukai kecuali Engkau jadikan kami mencintai kebaikan tersebut, dan mudahkanlah urusan kami untuk mendapatkan sesuatunya ya Allah. Amin, ya dan Allah. Tidak ada sesuatu yang Engkau benci kecuali Engkau jadikan kami kebencian terhadap sesuatu tersebut. Amin. Jadi ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada apapun yang di dalamnya sebuah kehancuran, tapi kebaikan di dalamnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan janganlah Engkau cabut daripada kami keislaman kami serta menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkan ya Allah, amin ya Allah, amin. Terima kasih Habib. Dan mungkin jamaah nanti bisa lihat doanya akan diposting juga di Instagram Islam itu Indah nantinya ya, untuk kita amalkan insya Allah. Jamaah, kalau gitu sekarang aku bacain lagi aja pertanyaan dari jamaah. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah kerja tapi orang tua saya sudah tidak memberikan saya nafkah. Apakah saya berdosa ketika meminta nafkah kepada orang tua walaupun saya sudah bekerja Ustadz? Karena gaji saya saja tidak cukup untuk makan saya hari-hari lagi. Atau baiknya saya ngutang aja dulu sama orang tua ya Ustadz? Karena orang tua saya punya prinsip kalau anaknya udah kerja harus mandiri dan keluar dari rumah.
susah senang ditanggung sendiri. Wah, gimana nih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada siapakah kita pantas untuk meminta tolong? Tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta tolong ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapakah kita pantas untuk meminta tolong? Maka minta tolonglah kepada orang yang memang pantas untuk nolongin kita. Bolehkah seorang anak meminta tolong kepada orang tuanya? Boleh, tapi jangan sampai dia berhutang kepada orang tuanya dengan mengatakan seperti ini, kita minta tolong sama mama aja, udah kalau udah ngutang sama mama dia pasti ikhlas kok, kita nggak bayar juga nggak apa-apa. Wah, hutang tetap hutang meskipun kepada orang tua. Kalau akadnya adalah hutang piutang, meskipun suami istri akan jadi hutang. Kalau akadnya adalah hutang piutang, orang tua kepada anak pun bisa menjadi hutang. Kalau akadnya dalam hal hutang piutang di awal, jadi hati-hati dalam akad ini. Jangan dengan serta-merta menggampangkan, memudahkan, ya, meremehkan dengan mengatakan, udah kita ngutangnya sama papa aja yuk. Karena sama papa kalau kita nggak bayar pun juga nggak apa-apa kok. Subhanallah. Hati-hati yang seperti ini karena bisa jadi tercatat memang hutang di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mau solati seorang syahid loh di jalan Allah kalau dia masih ada hutang piutang. Nah, ini anak jangan sampai menggampangkan, meremehkan hutang terhadap orang tua. Orang tuanya bagus prinsipnya. Kalau sudah selesai menikah, kalau engkau harus hidup mandiri, engkau bisa tanggung jawab sendiri, tapi yakinlah pasti orang tua ada tujuannya untuk mengambil prinsip tersebut. Bukan berarti dia mengabaikan ketika anaknya dalam keadaan kesusahan. Silahkan cerita terhadap orang yang bisa membantu kita, yang bisa memberikan solusi. Apalagi keadaan terkait ini kan hitungannya, kalau dari pertanyaannya kami baca, ini hitungannya miskin, bukan fakir. Miskin, ada penghasilan tapi dia tidak sanggup ataupun tidak cukup untuk makan sehari-hari, ya, tidak cukup untuk makan terhadap anak-anaknya. Tapi Nabi SAW mengingatkan, kalau sudah ada makananmu untuk hari itu dan ada kau sisakan untuk malam hari, udah kaya itu. Jadi nggak usah mikirin 5 tahun ke depan dulu. Ini untuk makanan 5 tahun ke depan, makanan 10 tahun ke depan, nggak usah dulu. Bagaimana bayar anak sekolah tahun depan? Bagaimana nanti kalau anak masuk SMP? Terlalu jauh. Ya, untuk hari itu aja dulu. Kalau udah ada hari itu, syukuri dulu itu. Jadi nggak usah mikirin kita harus ngutang nih karena anak mau masuk SMP 2 tahun ke depan. Masih 2 tahun lagi. Ya, bekerja aja dulu, maksimalkan diri. Setelah ikhtiar maksimal, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Ustadz Syam. Siap, sama-sama Sony. Jamaah jangan kemana-mana, aku mau ngebacain lagi setelah ini pertanyaan dari jamaah. Bagus-bagus semua pertanyaannya, penting juga pastinya. Tetap di Islam itu Indah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.